Pengaruh naturalisasi. Pengaruh naturalisasi pemain tim nasional terhadap identitas Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Rosdiana dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi 2B dengan NIM 123104082 dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan membahas apa yang dimaksud naturalisasi tim nasional dalam sepak bola. Buat para pecinta sepak bola, kamu pernah dengar gak sih istilah naturalisasi tim nasional? Nah, kalau kamu belum pernah mendengar istilah naturalisasi timnas, tenang aja nih, karena aku bakal bahas di video ini satu persatu. Dalam dunia sepak bola, istilah naturalisasi merujuk pada proses di mana seorang pemain dapat mengadopsi kewarganegaraan dari negara tertentu untuk bermain di tim nasional negara tersebut, meskipun asalnya bukan berasal dari negara tersebut. Nah, naturalisasi ini berbeda dengan keturunan loh. Istilah keturunan biasanya merujuk pada status seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau keturunan dari orang tua atau leluhur. Leluhur ini dari suatu negara tanpa mengubah kewarganegaraan mereka. Nah, di sini kita punya dua topik pembahasan, yaitu naturalisasi dalam sepak bola dan perbedaan antara keturunan dan naturalisasi. Untuk pembahasan pertama, aku bakal bahas tentang naturalisasi. Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara asli suatu negara untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak-hak yang terkait dengannya. Dalam sepak bola, naturalisasi dapat memungkinkan pemain yang tidak lahir atau berasal dari suatu negara untuk bermain di tim nasional dari negara yang telah mereka naturalisasi. Proses naturalisasi seringkali melibatkan persyaratan tertentu, seperti tinggal di negara tersebut untuk jangka waktu tertentu atau memiliki keturunan dari negara tersebut. Contoh terkenal dalam dunia sepak bola adalah kasus pemain seperti Diego Costa yang lahir di Brasil namun kemudian menerima naturalisasi Spanyol untuk bermain di tim nasional Spanyol. Keturunan adalah status seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau keturunan dari orang tua atau leluhur dari suatu negara tanpa mengubah kewarganegaraan mereka. Sebagai contoh, seorang pemain sepak bola mungkin memiliki ayah atau nenek moyang yang berasal dari suatu negara tertentu, tetapi pemain tersebut mungkin lahir dibesarkan di negara lain. Naturalisasi di sisi lain adalah proses di mana seseorang yang bukan warga negara asli suatu negara memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi warga negara yang sah dan mendapatkan hak-hak yang terkait dengannya, termasuk kesempatan untuk mewakili tim nasional di berbagai ajang sepak bola internasional. Kesimpulannya nih, naturalisasi dan keturunan adalah dua konsep yang berbeda dalam sepak bola. Jadi, kamu jangan sampai tertukar atau keliru ya. Keturunan mengacu pada status seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau keturunan dari suatu negara tanpa mengubah kewarganegaraan mereka. Sementara itu, naturalisasi adalah proses yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara asli suatu negara untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak-hak yang terkait dengannya. Dalam konteks sepak bola, kedua konsep ini sering mempengaruhi komposisi tim nasional di berbagai kompetisi internasional. Lalu, apa sih dampak naturalisasi timnas Indonesia? Yuk kita bahas! Sinteyong menilai bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia berdampak positif. Dampak tersebut terlihat bagi timnas Indonesia ketika putaran Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia terdapat beberapa pemain naturalisasi yang memiliki keturunan darah Indonesia, tetapi berkembang dan meniti karir di luar negeri.
Kehadiran mereka di skuad merah putih guna mengisi komposisi tim untuk bisa bersaing pada level turnamen yang lebih tinggi seperti di Piala Asia. Terbukti kalau Indonesia bermain dan bersaing hingga menembus babak 16 besar di Piala Asia 2023 Qatar kemarin. Sejumlah nama yang memiliki rekam jejak bermain di luar negeri seperti Jason Habner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Evan Jenner, Saini Fatinama, dan Rafael Struijk terbukti bisa mempertebal ke dalam skuad merah putih di Piala Asia. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan timnas menjadi semakin kuat, ujar Sinteyong, lansir dari Antara. Program naturalisasi ini tidak untuk jangka panjang, tetapi pendek, guna meningkatkan level persaingan tim nasional Indonesia. Benarkah banyaknya pemain naturalisasi bisa merubah identitas Indonesia? Yuk kita bahas. Dalam dunia sepak bola, naturalisasi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di setiap negara sepak bola lainnya. Namun, perbedaan yang sangat tampak terletak pada identitas sepak bola negara tersebut dipengaruhi oleh keberadaan pemain naturalisasi. Identitas sepak bola tidak hanya mencakup keterlibatan pemain yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, tetapi juga budaya dan tradisi yang mewarnai permainan. Dengan banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia, menimbulkan perdebatan apakah identitas sepak bola Indonesia masih mencerminkan aspek-aspek tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan local pride, atau telah berubah drastis seiring dengan keberadaan pemain naturalisasi tersebut. Sebagian besar pecinta sepak bola di Indonesia menganggap kehadiran pemain naturalisasi sangat membantu dan semakin memperkuat timnas Indonesia, sedangkan sebagian lainnya justru menganggap kehadiran pemain naturalisasi merusak identitas sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sepak bola adalah salah satu wajah atau identitas Indonesia di kancah internasional. Seiring dengan berkembangnya dunia sepak bola, identitas sepak bola Indonesia juga turut menjadi sorotan di seluruh dunia. Sorotan tersebut dapat dilihat pada banyaknya pemain naturalisasi yang berada pada skuad timnas Indonesia saat ini. Beberapa pemain naturalisasi yang berada dalam timnas Indonesia tersebut mengubah pandangan dunia terhadap identitas sepak bola Indonesia. Naturalisasi bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Dari tahun 2000-an atau tahun 2010 awal sudah terjadi naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana kala itu pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia belum sebanyak sekarang. Pada era tersebut, pemain naturalisasi seperti Ivan Bahdim dan Christian Gonzalez adalah pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia meningkat secara drastis. Salah satu argumen yang populer adalah kehadiran pemain naturalisasi membantu meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia. Dengan masuknya pemain naturalisasi yang memiliki fasilitas dan lingkungan yang lebih baik di sesi latihan dibandingkan dengan fasilitas latihan yang ada di Indonesia, timnas Indonesia memiliki lebih banyak peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Hal itu terbukti dalam beberapa turnamen internasional terakhir. Timnas Indonesia meraih prestasi yang tidak bisa didapatkan sebelum pemain naturalisasi ini masuk ke timnas Indonesia. Contoh prestasi timnas Indonesia setelah kedatangan pemain naturalisasi adalah timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia 2023, dan pada turnamen tersebut Indonesia bisa melaju cukup jauh, yakni berhasil lolos fase grup dan harus berhenti di babak 16 besar. Namun, di balik prestasi timnas Indonesia tersebut, ada kekhawatiran yang berada di benak pecinta sepak bola Indonesia terkait
Dampak jangka panjang dari naturalisasi pemain terhadap pengembangan sepak bola lokal. Beberapa pihak mengkhawatirkan banyaknya pemain naturalisasi tersebut dapat menghambat perkembangan pemain lokal yang masih berusia muda. Tidak hanya itu, masalah identitas juga menjadi perhatian utama dalam naturalisasi pemain. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang mewakili timnas Indonesia, pertanyaan tentang apa arti sebenarnya local pride dalam sepak bola menjadi semakin rumit. Namun, dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi membawa pengalaman, gaya bermain, dan latar belakang budaya yang berbeda, yang secara tidak langsung ikut membentuk identitas sepak bola Indonesia. Untuk menghadapi situasi seperti ini, Federasi Sepak Bola Indonesia yakni PSSI harus mengambil langkah yang bijaksana dalam mengelola keberadaan pemain naturalisasi dalam timnas Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan diskusi lebih lanjut tentang makna identitas dalam konteks sepak bola Indonesia dengan melibatkan pelatih, pemain, federasi, dan masyarakat umum dapat dihasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna local pride dalam sepak bola. Jadi, dapat disimpulkan, kehadiran pemain naturalisasi dapat membantu timnas Indonesia meraih prestasi. Tetapi, local pride masih menjadi identitas sepak bola Indonesia sampai saat ini. Dan untuk mewujudkan perubahan identitas sepak bola Indonesia, perlu dilakukan diskusi lebih lanjut supaya tidak terjadi konflik terutama di pecinta sepak bola lokal. Thank you for your attention. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.